Dipilih Bu Guru, kepada yang terhormat Bapak Alen kami persilakan. Izin Pak, saya berdiri aja Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Bambang Abdul Butali, Abdul Lengkap, dia ingat, ini luar biasa, tepukan dengan Pak Camat. Kalau bukan Pak Camat saya nggak sampai sini. Dan juga yang kami hormati Pak Sekretaris Badan Pengkolmo Bengkulu Utara, ini juga luar biasa nih. Ini karena beliau lah kita keliling wilayah Bengkulu Utara. Tepuk tangan dulu. Dan yang kami hormati Ketua FKUB. Nah, ini kalau kita bicara narkoba, dasar dari semuanya adalah pengetahuan tentang agama. Nah, jadi agama itu jangan remeh. Karena nanti udah mau mati waktu kita apa namanya minta waktu lagi Pak, kalau bisa saya bertobat dulu, kasih kesempatan waktu kan gitu Pak. Nah, jadi agama itu sangat penting. Nah, kita tepuk tangan juga walaupun beliau sudah umur juga seperti tapi semangatnya masih muda sampai di Bengkulu Utara. Juga yang kami hormati Pak Kasat Narkoba yang diwakili oleh Pak Pak Surono. Nah, dari Polres sini, ya, luar biasa ya, cepat ya. Saya dari kemarin sampai baru nyampe. Ya, lanjut kami hormati Pak Dapter, Pak Dr. Chandra Siombing. Ya. Saya sudah ketemu, mohon maaf, sudah ketemu beberapa kali baru teringat. Nah, ini dari Puskesmas. Dan yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan para peserta ini banyak sekali, ada dari Pak Kades, Pak Kades di wilayah Kecamatan Rapor Putih, dan juga dari ASN juga yang ada di Rapor Putih, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena hari ini kita semua boleh dipertemukan di aula yang sangat indah ini di kantor Camat Rapor Putih dalam rangka untuk kita sama-sama mengetahui, memahami dan mengerti tentang masalah pencegahan dan penuntasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan informasi atau mungkin sudah ada pernah mengikuti pelatihan, tapi di sini kita hadir bersama-sama dipegang oleh Kompol, sehingga ini penting adalah kepedulian dari Kompol terhadap masyarakat Bengkulu Utara. Karena kita tahu bahwa narkoba sekarang ini menjadi ancaman bukan hanya pemuda-pemudi saja, tetapi mulai dari tingkat SD sampai kepada ya hampir dibilang tadi tinggal menunggu waktu masih luar biasa. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena buktinya banyak yang kita amankan juga umur-umurnya seperti itu. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Saya hadir di sini hanya untuk memberikan pengetahuan, edukasi, informasi. Selanjutnya kami mengharapkan supaya Bapak Ibu yang ada di sini nanti bisa melanjutkan. Nah, menyampaikan dengan berbagai metode teknik, caranya kan tidak harus formal-formal begini. Ya, nanti lagi ngopi, lagi apa segala macam, nah, itu bisa menyampaikan kepada para sekitar atau mungkin khususnya terutama bagi dirinya sendiri dan keluarga, itu sangat penting. Nah, sehingga nanti materi ini bisa diambil nanti dipelajari, ditambah lagi informasi dari internet kan banyak sekali itu, nah nanti bisa disampaikan. Karena inilah tugas kita. Kita bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
juga khususnya terhadap keluarga kita. Karena kita adalah imam, bapak-bapak ini adalah imam. Kata Pak, ini bukan kata saya, kata Pak Ustaz Pak RKUD. Nah, jadi kita harus memberikan contoh. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Kita mengharapkan anak kita supaya dapat membanggakan orang tua. Kita akikah anaknya kalau waktu baru ini apa? Jadi kan beberapa hari atau bulan, tapi kita dalam rangka. Tapi bukan hanya sekedar kita ucapkan dan doa saja, tetapi disitulah kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat. Nah, itu Bapak Ibu semua. Baik, lanjut. Saya mengenalkan diri sebentar aja. Saya Alexander Suki. Saya lahirnya di Atambua, mungkin Bapak Ibu ya pernah dengar Atambua atau gimana ya mungkin. Atambua itu salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, kira gitu. Nah, jauh ya Pak ya. Nah, saya juga bersyukur bisa sampai 83 gitu. Berbatasan juga dengan apa namanya? Tumsel atau apa? Lembang atau Gambia atau apa? Nah, saya sebenarnya masuk ke Bengkulu itu karena saya ditempatkan sebagai anggota kepolisian di Polda Bengkulu tahun 99 lah. Waktu itu Polda pertama. Dan saya 2016 saya ditugaskan di BNN sebagai kepala BNN Kota Bengkulu selama 6 tahun. Nah, setelah itu saya pindah ke Medan, kepala BNN Kota Tinggi. Nah, selama 2 tahun, setelah itu saya dipindahkan ke NTT, ke kampung halaman saya. Cuma karena saya nggak betah, saya balik lagi ke Bengkulu. Jadi kurang lebih 1 tahun saya balik lagi ke Bengkulu karena saya sudah orang Bengkulu. Nah, kira-kira begitu. Sama-sama dengan Pak Iman juga nggak betah di Medan. Sama Pak Xiaomi kan nggak betah. Ya, tanya kampungnya mana? Katanya Napoli. Ya benar, itu saya kira gitu. Jadi katanya kampung saya di mana? Saya di di Bengkulu. Dan istri saya memang orang Bengkulu, makanya saya kenapa udah jauh-jauh harus ngambil lagi dari anak harus ini ada kolaborasi lah. Dan saya di BNN sementara ini sebagai kabit pencegahan dan penyidik media. Apapun jabatannya kita nikmati dan bagian dari pelayanan. Kira-kira baik, itu sekedar sedikit ini. Dan saya asal saya dari Pulau Rote, dari Pulau Nyamas sampai ke Pulau Rote, dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi negara kita di luar Pak. Jadi kalau orang mana orang NTT atau orang Rote, ini saya lah, kira gitu. Baik, lanjut. Baik, ini kita bicara tentang negara Republik Indonesia. Ya. Pasti rekan sudah paham. Tapi apa isinya negara Republik Indonesia di dalamnya? Kadang-kadang kita lihat ada di TikTok, ditanya Bengkulu di mana? Oh di Sulawesi. Oh di Sulawesi. Bengkulu di mana? Di Jawa Timur. Itu kenapa? Karena kita tidak mengetahui, tidak pernah tahu warga negara. Kita tahu orang Indonesia, tapi kita hanya tahu orang Indonesia di Nampal Putih. Kita tidak tahu bahwa ada negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai. Nah, ini isinya di dalam Republik Indonesia. Presidennya ya, sudah berganti, pasti rekan bisa tahu. Dan luas wilayah cukup luas. Kalau dibanding dengan Belanda mungkin hampir sama dengan negara Belanda. Kira-kira begitu. Kalau dengan Singapura mungkin berkali lipat luas. Cukup dengan Nampel Putih ini jadi warga negara namanya Singapura. Yang berikut jumlah penduduk kita tuh 2.268 juta kurang lebih. Jumlah provinsi 38. Kalau dulu zaman saya 27, keluar 1 timur jadi 26, melahirkan lagi, melahirkan lagi. Jadi 38. Harus tahu. Nah, anak-anak zaman sekarang nggak tahu. Dulu zaman kita tuh baca peta muka aja hafal. Nah, anak zaman sekarang ya kan peta muka. Itulah anak-anak zaman sekarang. Padahal media sosialnya sudah semakin canggih, tapi mereka tidak mengerti. Kenapa yang dilihat itu ya kira-kira yang menyenangkan saja, yang menyenangkan mereka tidak. Nah, jumlah bahasa itu adalah 1.211. Bayangkan. Dan di sini bahasanya bahasa apa?
Jawa, kan gitu. Nah itu baru seberapa? Itu ada masuk di 1.200 itu. Jadi banyak bangsanya Pak. Itulah kita beraneka ragam. Makanya kita hidup harus penuh dengan toleransi. Bineka Tunggal Ika. Nah, itulah gunanya. Dan jumlah bangsa, suku bangsa itu adalah 1.340, termasuk suku saya, namanya suku Roke, sama dengan suku Bekal, apa? Bekal. Nah, itu masuk di situ. Jadi kita ini dari berbagai suku. Itu indahnya Indonesia. Dan kita harus mempertahankan itu. Ada yang gelap, ada yang kurang gelap, ada yang terang, ada yang terangian. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau yang gelap-gelapnya ke saya lah yang kira-kira gini. Kebetulan matahari kan naiknya dari bagian timur, jadi matahari itu lama dia kena, jadi angus gitu. Jika rambutnya ikut, tapi tidak semua. Ya. Tidak semua, masing-masing dan itu ciptaan Tuhan. Siapa yang tidak mau menerima itu, dia menghina Tuhannya yang ciptakan. Jadi kita harus bisa menerima itu. Apapun kekurangannya, apapun keterbatasannya. Maka kita dari warga Indonesia, kita harus mencintai. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita sudah mencintai negara kita, sudah mencintai kecamatan Napal Melintang, sudah mencintai desa yang kita tinggal dan lingkungan yang tinggal, dan mencintai keluarga, apapun yang terjadi di dalamnya pasti kita respon, kita opini, dan pasti kita melakukan sesuatu. Ini yang maksud saya. Kalau kita tidak opini, kita tidak respon, maka nanti orang lain yang respon. Setelah orang lain respon, baru kita sadar ternyata kita sudah terlanjur. Nah ini. Nah sebelum itu terjadi, maka kita harus respon terhadap situasi dan kondisi. Karena apa? Situasi tiap hari berubah terus. Baik secara sosial, secara politik, secara ekonomi berubah. Kita juga harus berubah. Kita juga harus siap menghadapi situasi seperti itu, supaya kita jangan sampai korban daripada perkembangan situasi yang ada. Sehingga kita saling menyalahkan. Jadi orang Indonesia ini, mohon maaf termasuk saya, saling menyalahkan. Oh anak saya Pak, gara-gara bergaul sama dia, akhirnya dia nggak sekolah. Bergaul sama dia narkoba. Orang lain yang salah, dia tidak pernah salah. Termasuk kita. Makanya saya bilang, hidup yang paling susah adalah mengatur dirinya sendiri. Pak Camat mengatur banyak orang bisa. Kalau mengatur diri juga tidak bisa. Termasuk saya. Walaupun pasukan saya banyak juga, itu bisa ngatur, tapi diri saya tidak bisa ngatur. Kenapa? Kita bilang mau bangun pagi aja susah. Nah, mau 5 waktu aja kita berdoa itu susah. Mau tiap hari saya ke gereja juga mau ada kegiatan atau hari Minggu ke gereja itu. Kadang-kadang ada yang lepas, ada yang kita tidak laksanakan. Itu karena kita tidak komitmen di dalam diri. Untuk itu kita harus dulu menguasai diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, maka adakah Anda bisa menguasai orang lain? Itu karena kita adalah cermin daripada diri sendiri, keluarga. Dan ingat, anak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan salahkan anak. Karena saya yakin bahwa anak lahir itu adalah tercipta dari cinta kasih antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Otomatis membawa sifat, baik itu sifat baik maupun sifat jelek, itu dari kedua belah pihak. Jadi kalau kau bilang anak ini bodoh, yang bodohnya siapa? Kan begitu. Nah kadang-kadang kita tidak mau mengakui itu, menjauhkan anak yang lebih pintar itu yang bilang anak saya, oh itu anak saya Pak. Kalau itu anak mama, atau anak nenek, atau keturunan kau, keturunan kamu, keturunan begitu. Padahal dia tidak sadar bahwa itu yang mencerminkan dia sejak mungkin juga dia kecil juga mungkin seperti begitu. Cuma situasi dan kondisinya berbeda. Mungkin zaman kita main kelereng, zaman sekarang tidak ada itu. Kira-kira begitu. Nah, main apa namanya? Jadi zamannya berubah. Tapi kalau kita zamannya mungkin kayak gitu juga mungkin sama rakyatnya juga. Untuk itu saya mohon supaya Bapak Ibu juga harus mengerti, memahami bagaimana metode mendidik anak zaman sekarang. Jadi
Lanjut. Sambil ini banyak. Jadi mohon maaf kalau kita bicara narkoba ini ya nggak bisa, tapi saya berusaha untuk walaupun nggak bisa. Nah ini Bengkulu. Ini kita harus tahu dulu Bengkulu. Kadang-kadang kita bicara yang lain di tempat kita tadi kita nggak ngerti. Kalau bicara di ini apa nama di Bengkulu, di Napol pemerintah aja nggak ngerti. Jadi pikir begitu. Apa yang ada di Napol pemerintah nggak tahu. Yang tahunya hanya di tempat lingkungan. Mungkin di tetangganya aja pun nggak tahu. Jadi pikir begitu. Lanjut. Ini profil Bengkulu Utara. Nah, kira begitu. Banyak apa sumber daya. Bengkulu Utara ini paling makmur. Saya masuk dari sana tadi ketahuan, wah luar biasa. Kalau dibandingin tempat saya, waduh. Tadi saya bilang sama mereka, waduh berarti kalau di tempat saya, kalau model begini, wah mungkin saya nggak nyampe Bengkulu. Mungkin. Karena kalau di NTT itu, lihat itu gunung-gunung daerah savana, kelihatan gunung kuning. Karena hujannya jarang. Maka kalian harus bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena kalian berada dapat di tempat yang baik. Kasihan yang lain-lain. Tapi bukan juga mereka juga tidak diberikan kelebihan. Pasti mereka diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga sampai saat ini orang NTT masih ada di situ dan masih makin maju. Jadi kira begitu. Jadi makin mungkin dikasih pariwisata yang bagus, walaupun di darat kurang bagus, dikasihlah pariwisata. Makanya banyak sekali orang asing ke sana ke Labuan Bajo. Bukan saya promosi kan itu. Lanjut. Ini informasi kualitas penyalahgunaan dan peredaran data. Kita lanjut. 4. Indonesia darurat narkoba. Pernah dengar? Kalau namanya darurat, artinya situasi tidak biasa-biasa saja, tapi situasi sudah di luar batas. Maka perlu semua potensi dalam bangsa ini harus bersatu padu untuk kita sama-sama memerangi narkoba ini. Tidak bisa dengan BNN sendiri, tidak bisa dengan Pak Spangkol sendiri, tidak bisa dengan Pak Camat sendiri, dengan Pak Polisi sendiri, Pak Dokter sendiri, dengan FKUB. FKUB mungkin para tokoh agama sudah ngomong berulang kali. Bukan hanya masalah narkoba, masalah yang lain. Habis sembahyang, keluar dari gereja, keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, lain-lain ceritanya. Kalau di dalam kusut semua, kalau di luar kusut. Kalau gitu, kalau di dalam kusut semua Pak. Tapi kalau dari luar kusut, waduh. Kira begitu. Nah ini tantangan hidup. Nah ini kita lihat, secara geografis Indonesia sangat luar biasa. Apa? Luas wilayahnya luar biasa. Kalau pakai tadi saya bilang dibanding negara lain, paksa besar. Secara demografis jumlah penduduk, peredaran dalam narkoba bukan hanya terjadi di kalangan orang tertentu, tapi sudah nyata. Walaupun di Napol Putih begini, mungkin paling bersih lah Napol Putih lah, mungkin ya kan di saya juga paling bersih. Tapi saya yakin jangan bilang bersih, besok mungkin sudah di depan rumah kita, besok lagi sudah di dalam rumah kita. Kalau kita kaget, kok sampai di dalam rumah saya? Kan gitu. Nah ini jangan sampai terjadi itu, ya. Nah sebelum dia nyampe ke depan pintu kita, sampai masuk ke dalam, baru masuk, kita sudah harus OPD itu. Makanya setiap keluarga, setiap RT, setiap di desa, setiap kecamatan kita harus pemuda-pemuda organisasi bentuklah mungkin semacam ya satgas untuk memonitor, membantu melihat situasi yang ada dan berkoordinasi dengan aparat setempat. Sehingga apabila yang sudah terlanjur make itu bisa direhabilitasi gratis, tidak dilakukan tindakan hukum. Jangan ditangkap dulu, kalau sudah ditangkap baru datang Pak, kalau bisa direhabilitasi. Nah itu yang terjadi. Karena kalau belum ditangkap dia masih belum mau datang, karena dia merasa malu. Nah juga jangan juga kita dan kita menjauhkan apabila ada keluarga kita, anak kita yang sudah terlanjur itu, dan kita jauhkan. Malah kita harus memberikan perhatian lebih terhadap yang bersangkutan supaya dia merasa dihargai dan merasa disayangi sehingga dia dapat kembali lagi. Baik. Ini sistem penegakan hukum juga ya, ini mudah-mudahan ada perubahan undang-undang 35 tahun 2009 yang mungkin lebih banyak daripada pencegahan dan pemberdayaan dan
rehabilitasi. Hukum, penegakan hukum adalah mungkin opsi terakhir. Jadi kita juga nggak mau orang setiap hari harus orang masuk sel, setiap hari orang masuk sel. Karena ini bukan orang lain, masih keluar. Kita nangkap, pasti ditelepon, saya mau menghadap. Nah, itu artinya kita kan benar kan? Gitu. Kasihan juga kita kadang-kadang. Cuma kan kita juga tidak bisa berbuat banyak. Makanya kita berupaya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini Presiden Republik Indonesia yang yang sudah membuat dalam program nasional, yaitu salah satu program Asta Cita, yaitu poin ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi ini bukan asal-asalan, itu sudah diprogramkan dan ini menjadi program unggulan daripada Bapak Presiden atau Kabinet Merah Putih. Lanjut. Nah, ini kebijakan dan strategi BPNN. Ada penguatan sumber daya dan infrastruktur, tematik dan ikonik, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan kolaborasi, dan penguatan intelijen, dan penguatan wilayah pesisir. Jadi hampir semua wilayah ini tempat orang dimanapun kita harus memberikan penguatan. Kenapa? Karena narkoba masuk dari semua sisi yang terjadi. Nah, malah yang di ujung-ujung ini lebih banyak dia. Kenapa? Karena dia merasa pengawasannya kurang, monitoringnya kurang. Nah, dan sumber daya manusianya mau dibilang dikatakan mohon maaf mungkin agak kurang terusnya, sehingga gampang diberikan informasi-informasi yang tidak baik atau yang mengenakan. Nah, kenapa? Karena di sini banyak tambang. Nah, pertumbuhan ekonomi juga bagus. Nah, jadi orang yang mau supaya dodol sawitnya bagus, satu hari ini bisa dapat berapa kilo, berapa ton, makailah sapu. Kan gitu. Tambang juga karena kerjanya keras, makailah sapu, makailah ini. Nah, ini yang terjadi. Bukan karena dia mau ini, tapi akibatnya karena dia mengejar target. Supir batubara juga begitu. Nah, mohon maaf, pengalaman saya waktu saya jadi PLT Berantas di Bengkulu, banyak sekali kades yang saya amankan. Mungkin waktu itu euforia baru terima uang setiap desa itu 1 M ya dulu. Nah, mungkin euforia. Jadi dia ke kota, pergilah dia di situ duduk menikmati itu. Karena terjebak, dapatlah perempuan di situ kan, misalnya kan, nggak tahu perempuan itu sudah diatur dijebaknya, nah, kasihan. Dan itu banyak yang terjadi. Berapa kades di Bengkulu Utara, saya nggak usah sebutkan. Nah, kasihan, penyelidikannya susah payah pak, hanya gara-gara positif, kena pecat. Ini kan repot pak. Nah, ketangkap mulai dari Jakarta sampai ini kita diteleponi semua, kita tolong pak, susah kita ini. Ya, saya berharap supaya kalian juga jangan. Karena kita kalau sudah masuk, gimana lagi kita mau mempertanggungjawabkan jabatan kita dan kepada secara moral kepada masyarakat. Itu aja. Karena masyarakat yang pilih, ya masyarakat yang pilih. Jadi kita harus menjaga marwah. Lanjut. Nah, ini narkoba. Narkoba itu apa itu narkoba? Ya, narkotika, narkotika dan adiksi lainnya. Nah, ini institusi. Lanjut. Nah, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Itu golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, nanti buka di internet, tahu golongan 1 yang mana, golongan 2 yang mana, golongan 3 yang mana. Nah, sudah tahu, jangan coba-coba. Nah, ini golongan 3 atau golongan 4, coba lagi kan susah gitu. Nah, lanjut. Nah, ini berikut adalah beberapa sanksi hukum yang terkait dengan narkotika menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi hukum yang paling rendah adalah rehabilitasi, yang paling tinggi adalah hukuman mati. Nah, itu. Jadi, tapi sudah banyak juga yang hukuman mati tapi nggak mati-mati, karena nggak pernah dieksekusi. Negara udah banyak rugi, kasih makan orang Jadi di lapas itu paling banyak tuh 65% itu adalah penyalahgunaan narkoba. Kesian. Kalau bisa jangan lagi ada korban-korban yang dari napal putih. Ya, kalau ada pun jangan kita senang. Nah, kita harus berhati.
Dan kita harus jangan sampai. Karena kalau satu orang sudah ada di napal putih, maka dia jadi virus. Karena apa? Tidak mungkin dia kalau sudah ada bandar di sini atau pemakai di sini, tidak mungkin dia pergi ke kecamatan lain sana dia pengerui. Pasti dia pengerui kawan-kawan yang di sini. Kan gitu logikanya. Sehingga itu harus kita deteksi. Jangan sampai malah kita membiarkan. Lanjut. Ini secara ini nanti kalau apa ada dokter di sini, kalau saya tanya apa namanya, langsung saya tebak. Baik. Ini narkoba itu merusak semua, merusak ekonomi, moral, politik, dan lain. Jadi bandar-bandar itu kalau dia berduit, dia calon kepala desa pasti tembus. Kenapa? Ya dia baru punya duit. Nah, selesai. Nah, kalau udah jadi kepala desa ditembus sudah. Nah, ada bandar di sini kita mau masuk, pasukan ada sudah nunggu di depan, aparatnya datang. Jadi dari kampung narkoba itu yang terjadi. Ini seperti yang di apa namanya? Rejang Labahu. Pala Curug. Di Pala Curug kemarin kita lagi sudah aman karena bandar itu dapat 2,5 kg sabu, dapat 3.500 ekstasi. Di sana tuh kalau mau ada organ tunggal, kalau ada pesta organ tunggal itu gratis, dikasih bandar, nah, dikasih air. Woi baik sekali katanya, baik. Tapi dia bebas jualnya, acara sudah mulai dia bebas jualnya. Nah itu yang terjadi. Jangan sampai, makanya orang yang baik itu perlu juga dipertanyakan. Nah, jadi orang yang tegas, yang ini mana itu yang disalahkan. Jadi orang baik itu pasti ada maksudnya, ya kan? Ya sama dulu kita mau incar seseorang situ kan, dulu masuk gudang dulu ya kan, pasti ada maksudnya, baik ada maksudnya kan begitu. Nah kira-kira gitu. Kalau sudah dapat bulannya hilang, gitu. Nggak lanjut lagi, kira-kira gitu. Nah ini kira terjadi gitu. Nah, sama supaya apa namanya kita masyarakat harus lebih berpikir. Nah, makanya kita harus banyak informasi, banyak ini dan lain supaya tidak mudah di lanjut. Ini angka prevalensi. Jadi secara ini di provinsi Bengkulu ini jumlah pemakaian narkoba itu adalah 19.658. Kalau di Kompol mungkin satu kecamatan Napal Putih mungkin ya. Lebih ya. Nah, ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau kita ini makin hari makin betul. Lanjut. Tapi kita bersyukur bahwa di Bengkulu belum termasuk salah satu provinsi 10 besar penyalahgunaan narkoba, belum termasuk. Tapi jangan sampai kita masuk ranking itu, ya. Nah kalau secara Indonesia ya itu 3,3 juta. Mungkin satu provinsi Bengkulu ini kurang. Nah, Indonesia Bengkulu ini mungkin 2 penduduknya sekitar 2 juta, itu 3 juta. Kalau jadi semua repot. Lanjut. Nah, secara ini jenis narkoba itu banyak RNPS-nya, yaitu ada 1.287. Nah, yang masuk di Indonesia 172. Jadi banyak sekali jenis narkoba. Jenis narkoba. Salah satunya yang mungkin apa namanya yang kalau yang tidak masuk di belum diatur di kementerian, di undang-undang di peraturan menteri kesehatan, maka itu bisa itu belum tindak pidana. Dan banyak sekali bisa saja kalau orang narkoba bisa aja dia apa namanya obat-obat anjing gila itu kan gitu kan. Kalau ditambah di Kalimantan tuh lebih banyak obat-obat anjing gila itu kan. Itu dari pan. Yang kedua sampodin, lem, bensin, macam-macam, tiner itu yang adiksi. Dan itu sangat berbahaya. Itu berbahaya. Mungkin di sini enggak, kenapa? Karena orang masih banyak. Karena ekonominya bagus, jadi orang nyarinya nyaman. Tapi kalau nggak ada, apapun disita. Jadi dia lagi. Lanjut. Nah ini dari 271.185 ini orang yang kami di penjara di Indonesia itu 100 lebih itu adalah narkoba. Luar biasa. Jadi kalau semua orang sudah kena narkoba, waduh negara ini menjadikan malah kenakan. Makanya saya bilang Singapura itu kecil, jumlah penduduknya mungkin 9 jutaan atau mungkin 5 jutaan, tapi Indonesia nggak bisa lawan. Kita ini. Kenapa? Karena sumber daya. Kalau orang tunggu sumber dayanya,
pasti dia bisa menguasai sesuatu. Kenapa? Kalau sumber daya dia pintar, dia bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya diminta Tuhan, saya minta sumber daya manusia supaya dia bisa mengatur. Tapi sumber daya yang baik, jangan sumber daya yang ya akhirnya kira ya korupsi, meras, nah itu kan repot. Ya, lanjut. Nah ini kawasan rawan narkoba. Nah, di Provinsi Bengkulu itu ada 1.000 lebih. Mungkin mudah-mudahan di dapur putih tinggal. Lanjut. Narkoba yang paling beredar di Bengkulu. Lanjut. Yaitu ganja. Ganja dipakai ini untuk lebih nafsu makan, supaya lebih banyak istirahat dan berhalusinasi. Nah, itu ganja. Jadi orang makan narkoba itu ada tujuannya. Nah, kedua, lanjut. Mudah-mudahan di sini ada. Sabu orang pakai untuk menambah stamina. Ya. Menambah stamina. Misalnya dokter bisa pakai untuk operasi yang tinggi. Orang supir bisa jangan tidur, travel tidak bisa tidur. Misalnya minum habis 3 hari dan tidak tidur. Kira-kira begitu. Tapi setelah itu dia ketagihan atau dia punya penyakit yang mungkin sakit, dia minum itu, sakitnya hilang, tidak terasa sakit. Karena itu tadi narkoba ini, sabu itu kan orang untuk pakai untuk bius, jadi nggak terasa. Tapi hilang saatnya, nanti saatnya hilang, baru penyakitnya muncul. Makanya supaya jangan sakit lagi, minum lagi. Akibatnya apa? Ketergantungan terhadap barang itu dan mempengaruhi kesehatan emosionalnya. Jadi kalau orang udah pakai sabu tuh, jangan marah-marah kalau pada sabu, emosional, tersinggung, curiga, dia hanya egois, hanya mikir dirinya sendiri, gitu. Dia nggak mikir anak istrinya. Yang penting nanti kalau dia sudah minum sabu, sudah tenang, baru dia panggil sayang. Tapi kalau sabunya nggak dapat, istrinya bikin pelengnya. Nah ini kan semuanya jual habis. Nah ini jangan sampai terjadi. Dan pasti, ya kena narkoba kalau dia sudah berkeluarga pasti pisah. Dan keluarga itu tidak baik-baik saja. Itu pengalaman kami. Lanjut. Ekstasi ini ya kayak itu. Jadi dipakai untuk orang yang mau bersenang-senang. Misalnya joget, makanya kalau orang yang pakai ekstasi pasti dia tidak lari jauh dari musik. Makanya kalau orang sudah ekstasi itu biasanya kalau ada mic kalau ada sound system yang besar itu ada di depan. Apalagi horek itu. Kalau horek kasih dia sadar pecah telinganya itu kan. Orang yang di Jawa. Nah itulah pasti dia begini terus. Nah, itu guna orang ekstasi. Ya. Jadi itu. Makanya kalau orang yang pakai sabu juga begitu. Ekstasi juga begitu. Kenapa orang sering ke tempat hiburan malam macam-macam. Dia kasih cewek minum. Akhirnya cewek itu mohon maaf, nafsunya tinggi. Nah, sehingga gampang dia menggodanya. Laki-laki juga pakai itu supaya lama katanya. Ini yang terjadi. Sehingga banyak orang menggunakan itu, tidak percaya diri. Padahal ada banyak caranya. Nah, jadi hati-hati. Yang masih muda-muda, kalau betul-betul nggak apa-apa. Lanjut, ya untuk menarik. Ya. Tapi jangan dicoba. Nah, ini tembakau gorila. Ini tembakau yang disemprot dengan bahan kimia. Jika apabila kita minum konsumsi atau maka gayanya tidak lebih dari gorila, kira-kira begitu. Ya halusinasi, padanya rasanya berat, ya tidak terkontrol lagi pola pemikirnya. Dan ini banyak anak-anak SMP. Karena belinya melalui Instagram, media sosial. Nah, jadi maksud saya, bapak ibu juga perhatikan anaknya, cek di kamarnya, jangan sampai ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau ada ditanya, gitu Ustaz. Kalau curigai, datanglah tes urin. Pak, tolong tes urin dulu anak saya ini, saya curiga. Gitu. Nah, gitu. Nah,
Jadi jangan sampai bapak juga ditipunya, gitu kan? Banyak sekali, kan guru aja ditipunya, BN aja ditipu, apalagi ya. Karena namanya narkoba itu paling pintar membohongi. Nomor satu, orang yang bohong orang narkoba. Lanjut. Nah ini tren mabuk murah, ini saya kasih contoh. Itu lem Aibon. Lem Aibon, ada juga Sampodin. Nah, nanti tanya Pak Dokter Sampodin. Sampodin itu dicampur dengan minuman torpedo. Sekali pemula itu ada 7 butir. Jadi dia bertambah terus sampai 30 butir sekali itu campur dengan apa namanya? Minuman bersoda atau kalau anak-anak di kumpul itu saya lihat yang torpedo yang kecil itu yang kemasan. Kadang-kadang kita tak lihat. Ya, lumayan sekali. Dan yang lain itu banyak sekali di Pantai Panjang juga kayak yang udah tua itu saya lihat juga. Masih itu kayak begini itu udah repot. Lebih susah kita ngurus yang begini daripada orang narkoba yang misalnya ekstasi sabu. Kalau udah begini, pusing itu ngurus. Kirim ke rumah sakit jiwa. Karena pasti gangguan kejiwaannya. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan sampai pikir anak pas kalian itu biasa-biasa. Jangan. Lebih baik langsung diputuskan memang. Kalau enggak repot. Habis semua. Lanjut. Ini Sampodin. Itu banyak keluar bebas tuh. Kenapa kami nggak ditutup lagi Sampodin? Bukan. Jadi nggak bisa kita melarang ini beredar. Karena itu manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit. Yang salah itu siapa? Menyalahgunakannya. Sama dengan HP. HP ini kan ada sisi positifnya, tapi salah menggunakannya. Apa? Salah menggunakannya. Banyak sekali dosanya di dalam. Dia baik dan tidak baik, banyak sekali dosanya. Apa? Bisa tipu orang, bisa apa semua menjadi. Itu menyalahgunakan, bukan apa yang salah. Aku dilarang HP-nya dosa dijual. Kan bukan itu solusinya. Jadi kita harus membangun mindset supaya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Jadi semua yang diciptakan oleh yang Maha